Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada malam hari yang berbahagia ini di podcast Mas Kasman Bima, kita akan membahas tentang peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh abang kita yang terhormat kami undang, Bang Suaiban Ibnu Mali. Selamat malam Abang Ganteng. Luar biasa, lama tak jumpa ini senior. Silakan duduk Bang. Gimana kabar, sehat Bang? Alhamdulillah sehat ini. Baik, beliau hadir karena memang panggilan nurani kemanusiaan kita menggagas tentang konsep kenegaraan kita, bagaimana membangun peradaban masyarakat madani sehingga ke depan yang menjadi harapan kita semua kehidupan damai, tentram, sentosa, sehingga negara ini benar-benar negara yang menjadi contoh teladan untuk negara-negara pada negara bagian Eropa dan tetangga kita. Masya Allah. Oleh karena itu, beliau sebagai praktisi keuangan di layanan keuangan cukup lama dan berada juga dalam pemerhati sosial sehingga layak membahas tentang peran masyarakat dalam membangun bangsa dan negara ini. Baik, Bang Suaiban, apa hal yang menarik dari konsepsi sosial kemasyarakatan kita pada hari ini pada sisi pendidikan, sehingga sebenarnya terjadi apa sih pada sistem ini sehingga adanya beberapa masalah yang menimbulkan ya pertanyaan kita ini seperti di media itu melahirkan satu pesimisme. Mengapa terjadi hal yang demikian? Serumit inikah negara kita ini dalam hal menggagas berbagai persoalan di media itu? Waktunya dipersilakan, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Ini cukup mendadak ya, tiba-tiba ditelepon dan dipanggil gitu ya untuk ngisi podcast nih. Jadi cukup aneh nggak sih gitu ya, orang praktisi keuangan tapi ini bahas tentang konsep bernegara nih. Tapi nggak apa-apa ya, karena kalau kita bicara tentang konsep bernegara gitu ya, jadi siapapun dia gitu ya, dari background apapun ya, kita harus terlibat di dalamnya gitu toh. Tadi pertanyaannya apa tadi? Mengapa hal ini terjadi sedemikian rupa gitu ya. Jadi bahasa gampangnya itu begini. Kadang saya itu berpikirnya kayak begini, negara luar sana itu sudah sampai ke luar angkasa itu. Tapi kita masih aja berpolemik di situ-situ aja gitu. Bahkan saya bisa meyakini kalau hal semacam ini masih terjadi, kita akan jangankan jalan di tempat, yang ada semakin mundur. Gitu. Nah, kenapa? Karena begini, kesadaran kita sebagai masyarakat tentang bernegara itu bisa dikatakan hilang nih Pak Kasman. Baik. Gitu. Jadi poin yang mau saya sampaikan tuh di situ. Jadi kesadaran kita bernegara itu benar-benar hilang. Gitu. Kenapa? Kalau kita lihat dari sejarah, kalau kita bicara tentang konsep bernegara ya. Siap. Konsep bernegara kita tuh sepertinya sebenarnya apa sih gitu ya. Gitu. Ya kita kembali di awal perjuangan kita dalam memerdekakan bangsa ini, visi misi bernegara kita tuh apa? Iya. Saya rasa dan setiap di beberapa kesempatan kalau kita bahas tentang politik atau negara, saya akan tanya, sebenarnya negara kita ini mau dibawa kemana? Iya. Hampir nggak ada yang jawab Pak, gitu. Walaupun negara ini kalau dilihat dari semangatisme presiden baru kita ini 2025 menuju Indonesia emas itu. Iya gitu ya, katanya 2045 menuju Indonesia emas gitu. Ya. Saya sih terus terang agak sedikit ragu gitu ya. Kenapa? Karena konsep ataupun planning yang dibuat oleh negara ada nggak? Baik. Gitu. Saya sangat pesimis karena sebenarnya sih gampang. Bukan gampang ya gitu ya, gampang-gampang susah gitu ya. Seperti saya katakan di awal tadi, saya tanyakan pada teman-teman. Sebenarnya kita ini mau kemana sih? Negara ini mau dihantarkan kemana sih gitu. Kalau angkatan kita dulu gitu ya, yang di mana waktu zaman-zaman pendidikan kita diajarkan tentang pendidikan moral Pancasila tuh. Baik.
pendidikan moral Pancasila. Jadi sebenarnya visi misi kita itu sudah dituangkan oleh para founder-founder kita dalam 5 sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Nah, kita sebagai masyarakatnya kritis nggak menerjemahkan gitu ketuhanan yang Maha Esa itu apa sih sebenarnya? Ya. Berarti kalau hari ini masih ada isu sara berkaitan dengan konflik-konflik keagamaan, berarti nilai sila ketuhanan yang Maha Esa-nya Lemah. melemah. Padahal negara kita ini terkenal negara cukup religius. Gitu tuh. Iya, Ya kan? Jadi itu di situ. Berarti kan peran kita sebagai warga negara, ya kan? Baik. Sama sekali nggak ada itu. Iya. Ya kan? Itu satu. Terus apalagi yang dituangkan oleh para founder-founder kita. Yang kedua adalah kemanusiaan yang beradab. adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia tuh. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dituangkan tuh pada masa kemerdekaan. Kurang lebih 70 tahun lebih kita sudah merdeka. Visi misi itu tercapai nggak tuh sampai sekarang? Dapat nggak? Tapi Kita rasakan nggak tuh? kalau yang kita rasakan sekarang ini Bang, ya walaupun kita ya susah-susah juga hidup, tapi Oke. bahagia juga Bang dalam kondisi ini. Iya, bahagia juga. Atau mungkin karena ekspresi kita ini orang selalu bahagia, di taunya di belakang itu orang semua masyarakat Indonesia ini aman-aman saja. Tapi sebagian menangis karena Iya, mungkin sebagian kondisi-kondisi menangis, ini. sebagian merasa biasa-biasa saja. Iya. Tapi kalau kita ingat kata Buya Hamka, Baik. hidup kalau hanya sekedar makan gitu ya, sekedar tidur, monyet aja bisa makan dan bisa tidur tuh. Dalam ungkapan-ungkapan Itu puitis ya, Bang. sangat-sangat dalam banget itu. Iya. Artinya kita dilahirkan bukan sekedar untuk makan dan minum, Baik. ya kan? Kalau kita umat Islam, ya kita dilahirkan untuk jadi khalifah tuh. Jadi untuk memaksimalkan potensi diri semaksimal mungkin gitu toh. Baik. Makanya tadi judulnya apa tadi tuh? Peran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Jadi apapun profesi kita hari ini, kita hadir nggak di sana itu untuk membantu negara dalam rangka untuk kemajuan negara. Nah tadi anak-anak habis bahas tentang kemahasiswaan, tentang lembaga pendidikan dan lain seterusnya. Semua masing-masing punya peran. Dan jangan pernah mengatakan apapun persoalan itu, jangan pernah mengatakan tanggung jawab bersama. Nanti kalau bahasanya tanggung jawab bersama, nanti begitu nggak ada hasil, nanti saling lempar. Lempar-lempar ini luar biasa Lempar-lemparan nih. tuh. Oke, kita berikan aplaus dulu. Jadi, jadi bahasanya jangan tanggung jawab bersama, tapi mari ayo kita masing-masing ngambil peran untuk mengambil tanggung Tanggung jawab jawab masing-masing. Itu di situ dalam tuh. kondisi sosial kemasyarakatan. Yes, apapun background Anda gitu tuh. Apapun kemampuan Anda, hadirkan kemampuan Anda di situ untuk kemajuan bangsa dan bernegara. Itu kayak begitu. Dalam konteks kenegaraan ini, saya melihat ada terjadi dekadensi moral. Para aktor politik tidak bisa mempertahankan kejujuran, kemudian di lembaga keuangan justru di situ subur tentang kecurangan, di lembaga perpajakan tertangkap OTT dan sebagainya. Ini ada apa sih kok bisa terjadi seperti ini di sistem kenegaraan kita ini, Bang? Tadi gitu. Kembali lagi kurangnya pemahaman, kesadaran diri tentang tujuan kita bernegara itu apa. Baik, ini luar biasa. Pelayan kita ini sudah memberikan kopi nih. Terima kasih. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah. Thank you. Ini kita santai-santai, Bang. Thank you. Thank you. Terima kasih, Mbak Irma. Lanjut nih ya. Siap. Lanjut nih. Ini makin menarik saja. Jadi, kalau kita paham dan sadar tentang Pancasila itu, maka bisa kita katakan bersama bahwa yang hari ini yang terjadi ada sebuah kesalahan fatal. Suasana fatal. Kesalahan. Solusinya seperti apa, Pak? Ya, kembali lagi kepada kita untuk memahami tujuan bernegara. Kesadaran pribadi Yes. kita. Yes. Yang pertama adalah kesadaran pribadi dulu sebagai warga negara. Kita mesti ngapain? Jadi, kalau kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila, seharusnya terjadi dong reman gitu ya. Di saat kita keluar dari jalur yang salah, oh ini udah salah nih. Tapi ini tidak dilakukan oleh para pejabat kita. Baik. Gitu. Nah, tentunya salah satu
solusi terbaiknya adalah ya seperti ini, mungkin kita saling memberikan edukasi yang terbaik Edukasi. kepada masyarakat bahwa kesadaran bernegara itu sangat perlu sekali. Luar biasa. Berikan nafas dulu. Oke. Pada kesempatan kali ini, kesadaran bermasyarakat akan menjadi ikon penting dalam membangun konsep kenegaraan kita. Oleh karena itu, menariknya pendiskusian ini, namun kita rehab dulu untuk sementara. Selamat hari jadi yang kedua tahun. Harapannya semoga menjadi universitas yang diidam-idamkan untuk setiap mahasiswanya. Menjadi lebih baik ke depannya, makin sukses. Jaya selalu. Baik, Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, kembali di podcast Kasman Bima. Hari ini kita cukup menarik pembicaraan tentang peran serta masyarakat dalam membangun bangsa dan negara ini, sehingga ke depan kita punya mimpi besar merubah negara ini menjadi negara adikuasa untuk negara kita ini. Amin. Bang Suhaban, saya masih penasaran konsep bernegara tadi itu dalam sisi agama, kira-kira peran agama dalam merumuskan bangsa karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, idealnya masyarakat kita ini perannya seperti apa sih supaya akan tercipta sistem kenegaraan yang baik itu? Oke, pertanyaan luar biasa nih dalam gitu ya. Siap. Jadi luar biasanya gitu ya. Kenapa sila pertama itu mesti ketuhanan yang Maha Esa? Ini luar biasa nih kalau kita kaji gitu ya, asal muasalnya sila yang pertama ini. Kalau kita taruh misalkanlah gitu ya, ada kesalahan atau misalnya ada kehilafan para founding father kita pada masa itu menempatkan sila pertama ini di urutan yang Sila pertama. yang keberapa gitu ya, bukan di sila yang pertama. Susah untuk kita memulai bernegara itu mesti kayak gimana. Iya, iya. Karena agama akan menjadi ukuran pertama. Yes, gitu tuh. Maka ditempatkanlah sila pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa ini sebagai sila pertama. Artinya seorang warga negara itu harus beragama itu. Jadi setiap orang apapun agamanya, kalau dia paham tentang agamanya, maka dia bisa menjaga negaranya itu. Kita harus pluralismenya harus main di situ, Bang. Yes, gitu. Jadi negara kita, negara yang sudah begitu banyak keyakinan. Iya, iya. Dan founder kita mengatakan setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing itu di pasalnya itu. Itu kata negara. Negara. Nah, dari sisi pemahaman agama kita sendiri pun lakum dinukum waliyadin. Nah, di mana sejarah Nabi Muhammad pun itu sama. Hidup berdampingan dengan para orang-orang tokoh-tokoh Yahudi, orang-orang yang berkeyakinan Yahudi, Nasrani, itu hidup berdampingan. Bahkan beliau pun mengatakan barang siapa yang meruntuhkan tempat ibadahnya dia, sama aja dia Meruntuhkan tempat ibadahnya. meruntuhkan Islamnya kita gitu tuh. Luar Itu kata biasa Nabi Muhammad ini. itu. Ini berikan napas dulu nih. Ya. Sejenak sambil kopi dulu, Bang. Santai saja nih, Bang. Asik ya podcast Asik di ini sini gitu podcastnya. ya. Oke. Jadi kesimpulannya begini lah teman-teman. Bagaimana negara itu bisa maju kalau pemahaman agama kita tuh minim tuh. Minim. Bagaimana negara kita bisa maju kalau pemahaman kita minim. Sehingga sebenarnya standarisasi para pejabat-pejabat itu yang diukur adalah Keagamaannya. keagamaan atau kealim ulamanya dia tuh. Itu pada jabatan struktural atau sebatas jabatan biasa? Semua tuh, Semua lini. semua lini, mulai dari masyarakat biasa sampai level tertinggi itu harus beragama. Beragama. Dan dalam konsep sholat berjamaah kita, yang berhak menjadi imam adalah yang paling bagus Paling bagus. bacaannya, yang paling fasih bacaannya, yang paling indah bacaannya. Itu tuh. Saking mensyaratkan kualitas Yes. itu dikedepankan. Ini bernegara, Pak. Bernegara. Jadi standarisasinya itu harus Kualitas, Bang. harus jelas dan berkualitas. Ini nggak masalah negara, ini bukan masalah organisasi ecek-ecek. Iya, iya, iya. Kebayang gitu ya, gitu tuh. Nah sekarang kita lihat nih, anak-anak kita sejauh mana sih pemahaman tentang agama itu? Agama.
Artinya kalau anak kita pemahaman agamanya kurang, mereka mau jadi apa nanti itu? Mereka bisa nggak menggantikan kita gitu ya sebagai generasi penerus bangsa? Mohon maaf gitu, moral kita aja sekarang kayak begini tuh. Gimana negara kita nggak bobrok? Kondisi-kondisi sosial yang terjadi, Bang. Yes. Jadi sebenarnya cara kita menerjemahkan berbangsa dan bernegara itu melalui sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila. Luar biasa. Kalau berikan aplaus dulu. Jadi sekarang kita akan bahas tentang Pancasila sebenarnya. Karena memang pendidikan moral Pancasila sudah hilang di peredaran itu. Peredaran. Makanya tanya aja gitu teman-teman kita di luar sana gitu ya tentang pemahaman yang nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu kalau diibaratkan seperti tubuhnya kita itu adalah otaknya kita tahu. Ya. Gitu, tahu. Makanya oleh pimpinan kita dulu Pak Karno dan Pak Harto gitu ya menjadikan Pancasila itu mesti dibuat kurikulum khusus itu. Bukan saja tentang pemahamannya saja dulu ya. Sampai ada penataran segala, Pak. Sementara kurikulum sekarang ini hampir menghilangkan catatan sejarah itu. Jadi kita bisa katakan kalau pada akhirnya Pancasila itu dihilangkan, maka visi misi negara kita itu hilang. Yes. Ini luar biasa. Diberikan aplaus dulu nih. Baik, Bang Suaiban. Saya rasa pandangan-pandangan kritis kita dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara ini, apakah ada pengaruh dari kondisi-kondisi dekadensi moral baik di tingkat anak-anak SMP, SMA bahkan kembali sampai pejabat-pejabat publik kita? Akankah ini karena memang standar ekonomi kita ini, karena abang ini di wilayah keuangan, kita ini masih kekurangan, kata kasarnya masih miskin, sehingga cara pandang kita ini uang terus, atau memang kita ini tidak pernah puas, syahwat kita ini, kita tidak pernah dirasa keimanan kita ini, tingkat bersyukur kita ke hadapan Allah itu kurang. Ini bagaimana pandangannya abang? Oke, gitu ya, pertanyaan luar biasa nih gitu ya. Jadi masalahnya apakah berkaitan dengan ekonomi? Yes, gitu. Jadi kita bisa belajar dari sejarah negara-negara yang hari ini adalah negara-negara yang hebat. Contoh katakanlah negara yang pernah menjajah kita, Jepang gitu ya. Jadi di mana pada masa penjajahan di saat Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom, itu kan habis tuh manusia tuh. Baik. Ya kan? Nah, ada nggak sih harapan kehidupan berbangsa dan bernegaranya? Ya. Gitu. Nah, disinilah dibutuhkan pemimpin yang mampu melihat persoalan sehingga dia mampu menghadirkan solusinya seperti apa. Nah, beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu yang dilakukan oleh Kaisar Jepang adalah yang dia tanyakan siapa tuh? Masih tinggal berapa orang guru yang masih hidup tuh? Betapa maha pentingnya seorang guru ini. Berarti di sini bicara tentang pendidikan. Tuh. Jadi pendidikan itu adalah otak. Jadi kalau pendidikannya berjalan dengan baik, maka ekonominya pun pasti berjalan dengan baik. Ekonominya jalan dengan baik, pendidikan dimajukan lagi tuh. Sehingga kita bisa memilih sekolah-sekolah yang berkualitas dengan kekuatan ekonomi. Yes. Jadi kalau ada teman-teman, saya kasih tahu nih, ada yang pernah main game Empire nggak tentang bangun kerajaan tuh? Iya. Di situ tuh. Ini pembelajaran besar pada peran itu, Bang. Itu adalah game membangun peradaban itu. Iya. Jadi kalau Anda tidak mampu melihat secara jeli sumber daya yang ada, maka Anda tidak mampu membangun peradaban toh. Enak tuh game itu tuh. Jadi sudah disiapin tuh sumber daya alamnya di sini di bla 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 bla, gitu ya. Dikelola nggak? Setelah dikelola bangun lagi ini, bangun lagi itu, bangun lagi ini, bangun lagi itu. Dan itu bertahap itu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bangun negara itu bisa belajar dari game itu tuh. Iya. Tidur aja kita di situ. Itu musuh kita bisa diserang itu. Sedikit aja kita lelah, kita telat gitu ya. Sedikit kita telat nih. Itu negara lain, itu peradabannya itu sudah luar biasa maju, sementara kita masih barbar gitu ya. Tapi mereka tuh udah pakai pesawat. Ini yang terjadi di Indonesia nih. Ya. Seakan-akan posisi kita ini tertidurkan dengan suasana nyaman-nyaman saja. Gitu. Kita tidak pernah punya risau, punya empati, punya rasa ingin merubah. Makanya gitu. Makanya kalau kita pernah
ingat dulu waktu di ILC ada Profesor Said mengatakan negara-negara luar sana itu maju karena ada yang ditakutkan. Iya. Kita tidak ada yang ditakutkan. Gitu. Indonesia gitu ya. Ini Nggak ada yang menarik, ditakutkan. Allah aja nggak pernah dia takut itu. Luar biasa. Kita berikan aplaus. Ini kan? Nah, Baik, di segmen ini cukup menarik bahwa kurang dalam hal masyarakat Indonesia seakan-akan takut terhadap jiwanya tapi tidak pernah takut dengan Tuhannya. Nah, ini kita lanjutkan pada segmen berikutnya. jadi panik. Selamat hari jadi yang kedua tahun. Harapannya semoga menjadi universitas yang diidam-idamkan untuk setiap mahasiswanya. Menjadi lebih baik ke depannya, makin sukses. Jaya selalu. 40 days and 40 nights. You were just the right kind. Yeah, you were more than just a dream. You were out of my league. Got my heartbeat racing. If I die, don't wake me. 'Cause you are more than just. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama saya di podcast Kasman Bima. Cukup menarik dengan abang kita Suaiban Ibnu Mali yang membahas tentang peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya ingin kembali kepada bagaimana sistem kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga ini akan menjadi satu rekomendasi penting kita dalam membangun konsep, merumuskan dalam konsep negara kita itu. Jadi tadi yang pertama dapat ya poin ya gitu. Siap. Jadi kita kembali lagi, kita mengingatkan kembali bahwa nggak ada jalan lain. Salah satu cara kita membangun negara, kita kembali kepada moral Pancasila. Ya, dimana seluruh warga negara harus paham tentang nilai-nilai agama yang mereka yakini. Karena saya yakin bukan sekedar semuanya beragama kok, bukan itu maksudnya. Gitu. Karena kalau orang itu paham tentang agamanya, dia nggak akan berani korupsi tuh. Yes, gitu toh. Dia nggak akan korupsi. Nah, kalau level ini sudah dilakukan dengan benar, apakah kita langsung jadi ini negara kita? Enggak, gitu toh. Maka ditetapkanlah itu poin yang kedua, sila yang kedua itu kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila-sila ini berentatan saling mengait satu sama lain toh. Jadi kalau manusia itu sudah beragama, maka dia akan menjadi manusia yang adil toh. Adil dan beradab. Yes. Berarti ini Bang, para pelaku dekadensi moral itu dalam tanda kutip korupsi dan sebagainya itu, apakah nilai kesadarannya hilang sehingga dia tidak pernah takut dengan Tuhan itu? Saya bisa katakan mungkin mereka nggak beragama kali ya, gitu ya. Karena kalau orang beragama pasti menjadi orang-orang yang beradil gitu toh. Tapi ketika ditangkap Bang, ada istilah yang menarik, khilaf. Nah, bagaimana diterjemahkan khilaf sementara ini disengaja? Nah, ini ada poin khusus yang mesti dibahas ini. Makanya dibuatkanlah aturan dan hukuman itu sebagai punishment, ya kan, atas kesalahan-kesalahan tadi itu. Jadi bukan sekedar memberikan sebuah kesadaran tentang akan hal apapun, tapi mesti dipagar itu dengan hukum. Gitu ya, gitu tuh. Jadi agama dan hukum itu nggak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Nah, kembali kepada poin kemanusiaan adil dan beradab. Nah, kalau sudah beragama, kemudian kita bisa berlaku adil, maka yang tercipta adalah peradaban toh. Peradaban. Tapi kalau hari ini tidak tercipta yang namanya suatu keadilan, maka jangan pernah berharap apa yang namanya peradaban. Yang tercipta malah kebiadaban toh. Masya Allah. Ini saya jadinya merasa rindu dengan suasana misalnya di negara-negara maju. Arab Saudi itu nilai ekonominya tinggi, peradabannya tinggi. Kemudian yang lebih tren itu Darussalam. Ini kan tenang hidupnya, ekonominya maju. Kira-kira kita bisa enggak mengarah terhidup? Bisa gitu ya. Pasti bisa gitu ya, pasti bisa. Ya tadi kembali lagi gitu. Kalau orang di luar sana bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi memang perlu. Padahal agama sama-sama agama di sana. Padahal sama-sama agama, gitu ya. Jadi bisa jadi dari sisi aspek hukum atau ketegasan kehukuman. Atau sebenarnya begini, kalau orangnya berpendidikan, biasanya orang pasti bermoral toh. Kenapa? Marahnya kejahatan salah satunya bukan ketidakpengetahuan, bukan terjadi degradasi moral, bukan. Karena tadi itu yang dibahas, yang dipertanyakan di awal tadi, adakah masalah ekonomi itu?
Ya, ya. Karena kejahatan itu lahir dari masalah ekonomi. Kalau ekonominya tertata dengan baik dan terjamin, ada nggak sih gitu yang mau nyuri? Nggak ada tuh. Tapi ini juga faktanya ini Bang. Saya tidak menyebutkan di salah satu universitas yang semestinya mencetak generasi-generasi cerdas, generasi-generasi yang menjadi harapan bangsa dan negara. Tapi justru di situ mereka mencetak uang palsu ini. Ini apakah karena dia tidak punya uang, sementara dia membeli alat untuk cetak uang palsu itu angka 600 juta itu tidak main-main. 600 juta apa 1 sampai triliun? Hah? 600 juta apa 600 juta, mungkin lebih kurang gitu. Nah, kira-kira apakah dari sisi konsep bernegara dia tidak memiliki kesejahteraan secara ekonomi atau memang tidak pernah puas dengan uang gitu? Gitu ya. Pertanyaannya bagus. Lagi-lagi gitu ya, karena hukum tuh. Kelemahan bangsa kita adalah hukumnya bisa dibeli gitu ya. Iya. Gitu tuh. Siapa yang nggak tahu masalah itu? Hukum bisa dimainkan. Gitu. Nggak salah dong kita bahas ini bahwa kenyataannya memang demikian. Karena terbukti ada beberapa hakim yang tertangkap disuap, gitu ya, OTT. yang sudah disuap dan segala macam. Makanya kembali lagi gitu ya. Kalau ini terjadi sama aja kita menjajah bangsa kita sendiri. Nah, ini menarik nih untuk kita bahas. Makanya Sadis, Bang. yes. Makanya kalau kita mau punya jiwa kritis, ada apa? Kenapa sampai Bung Karno mengatakan zaman kita itu amat sangat mudah gitu ya, kita memerdekakan bangsa kita sendiri. Tapi kelak suatu saat nanti kalian akan menghadapi penjajah yang luar biasa, yaitu penjajahan oleh bangsa sendiri itu. Wah, so, luar biasa. Jadi dari dulu itu mulai kelihatan itu. Nah, sadar nggak sih akan hal ini oleh kita? Gitu tuh. Makanya kembali lagi kita berharap sistem pendidikan kita itu mesti kembali itu kepada pendidikan moral Pancasila. Ini tidak bisa ditawar menawar. Harga mati, Bang. Harga mati. Wah, Pancasila. ini luar biasa. Gitu. Baik, Bang. Saya ketika mendengarkan paparan ini jadi takut juga. Kehidupan bernegara cukup begitu sadis, kelakuan-kelakuan yang terjadi di media massa ini. Bahkan kita tidak percaya hal itu terjadi. Nah, saya ingin mengarah terhadap kasus misalnya di NTB yang hampir di seluruh kabupaten kota ini tertangkap masalah narkoba. Nah, sisi dalam konsep peserta dalam hal mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini apakah pejabatnya atau pendidiknya atau memang aktor hukum ini yang memainkan sehingga ini narkoba bisa beredar ini. Oke, gitu ya. Jadi masalahnya tadi itu, masalah kita cuma di pendidikan saja gitu, pendidikan dan ekonomi. Maka ada salah satu lembaga pendidikan, Baik. ya, itu sangat-sangat luar biasa itu. Karena mereka punya konsep pendidikan ekonomi pendidikan. Baik. Dengan pendidikan itu ekonomi bisa tertata. Kalau ekonomi sudah tertata, maka majukan pendidikan. Luar biasa diberikan Gitu. apa dulu. Ini konsep menarik ini. Ya, jadi kalau ini sudah diterapin, ya saya bilang tadi gitu. Kalau negara sudah hadir untuk memberikan ekonomi yang terjamin gitu ya. Gila aja sih gitu ya. Kalau dia nyuri gitu. Kan begitu kan gitu. Tapi kenapa dia nyuri? Ini cara psikologis begini. Saya pernah melakukan studi case gitu ya. Kenapa sih orang-orang ini pada sudah kaya tapi masih nyuri nih? Apakah ada sebuah kekhawatiran bahwa di negara kita ini sudah nggak ada harapan hidup lagi gitu toh? Sehingga butuh money besar untuk melanjutkan kehidupan itu. Iya. Kalau udah kayak begitu, itu akan semakin barbar itu. Tidak pernah puas. Nggak akan pernah puas. Jadi kenapa bisa kayak begitu? Seperti tadi. Jadi diibaratkan kalau kita mau naik kendaraan itu, kita sudah nggak punya rute lagi tuh. Bernegara mau kemana tuh? Kita tidak kehilangan arah. Kita sudah kehilangan arah saat ini. Jadi masih bisa menjadi pertanyaan besar kalau hari ini pemimpin kita mengidamkan bahwa 2045 Indonesia emas itu akan terjadi gitu. Benar nggak? Bisakah impian itu dengan kondisi dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto ini untuk mengarah itu bisa enggak? Nggak bisa kalau nggak kembali kepada Pancasila. Tidak bisa kalau bisa. tidak kembali ke Pancasila. Berikan Gitu. apa? Karena Pancasila itu tadi itu sudah bahas kita 2 poin tadi, sila pertama dan kedua. Kembali ke sila yang ketiga. Kita bicara tentang persatuan Indonesia toh. Ya. Tapi kita bersatu nggak sekarang?
Nggak ada tuh. Gimana bisa bersatu kalau masih ada bendera merah gitu ya, bendera kuning, bendera biru? Seharusnya di sini harus timbul kesadaran kita bahwa kehadiran kita saat ini dalam bernegara ini sudah benar nggak sih gitu? Benar nggak sih kita bersatu gitu tuh? Jangan munafik lah gitu. Akui saja bahwa kita sekarang itu tidak sedang bersatu. Sedang bersatu. Walaupun tapi saya melihat intervensi TNI dan Polri dalam menyatukan seluruh elemen masyarakat ini bisa dikatakan kuat. Tapi pada kenyataannya tidak pernah hilang juga bagian-bagian terkecil yang ingin memerdekakan negaranya. Itu provinsi sendiri. kan katanya kan. Tapi Iya. kenyataannya kan nggak ada sama sekali kan. Iya, Gitu. iya. Makanya kalau kita bahas pada poin sila kita yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Konsep itu, pemimpin itu harus bijaksana. Iya, iya. Pemimpin bijaksana itu adalah pemimpin yang lahir dari pemahaman sila yang pertama itu. Gitu toh. Maka bisa dikatakan minimal yang seharusnya menjadi pemimpin kita ini keulamaannya itu tuh ada. Ada. Gitu toh, ya, keulamaannya itu ada. Nah, sehingga menarik mampu dia menetapkan kebijakan penuh hikmah itu. Penuh hikmah. Yes. Tapi bagaimana dengan konsep persatuan tadi? Misalnya hari ini katakan Papua merdeka, dalam bendera masing-masing mereka justru ingin merdeka dengan kondisi apa, tidak pernah puas dengan sistem pemerintahan kita. Yes, secara manusiawi kalau kita tidak memberikan haknya, maka dia tidak mau di situ. Tidak marsi. Siapapun orangnya, bukan saja Papua gitu. Contoh katakanlah NTB gitu ya. Kita punya kekayaan yang sangat luar biasa, tapi justru orang lain saja tidak menikmati. Secara manusiawi, kita pasti berontak kan. Iya, luar Gitu biasa. tuh Pak gitu. Jadi kembali lagi negara harus hadir untuk Hadir memberikan untuk mengelola. hak-hak gitu ya. Ini Memberikan memberikan hak-hak pada luar biasa. setiap warganya. Saya jadi terinspirasi nih, Bang. Jadi ternyata kita ini punya sumber daya alam tapi tidak dikelola dengan baik. Apakah sumber daya manusianya tidak mampu mengelola sumber daya alam kita dengan perkembangan sistem pendidikan yang hadir pada hari ini di sistem pendidikan Indonesia ini, Bang? Sebenarnya sih mampu ya gitu. Cuma pemerintahnya mau apa enggak gitu. Sebenarnya sudah sangat mampu. Cuma mau apa enggak gitu tuh. Seharusnya sih kan mau dan bisa dong gitu Bisa. tuh. Ya cuman ya kondisi bangsa kita hari ini, terutama kita sebagai warga negara, diibaratkan seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya tuh. Iya. Kita ini kayak nih gitu tuh, ditinggalkan gitu sama orang tua kita. Orang tua kita itu sudah meninggal. Katakanlah kita nih anak yatim piatu. Tapi ditinggalkan begitu banyak warisan. Warisan, tapi tidak bisa mengelola. Karena kita masih belum ngerti. Iya. Sebegitunya kita ini, Bang ya. Ya. Padahal kita sudah sekian tahun ini Iya, merdeka ini. Gitu tuh. Jadi kalau saya analogikan seperti berumah tangga itu diibaratkan tiba-tiba datang gitu paman palsunya. Saya aja ya yang kelola ya warisan orang tuamu ya gitu tuh. Luar biasa ini. Kita berikan aplaus dulu. Baik, hadirin yang saya muliakan, ini menarik pendiskusian kita. Namun kita akan membahas konsep selanjutnya dalam membangun peran masyarakat dalam bernegara yang baik. Namun kita jedah dulu untuk sementara. Selamat hari jadi yang kedua tahun. Harapannya semoga menjadi universitas yang diidam-idamkan untuk setiap mahasiswanya. Menjadi lebih baik kedepannya, makin sukses. Jaya selalu. 40 days and 40 nights. You were just the right kind. Yeah, you were more than just a dream. You were out of my league. Got my heartbeat racing. If I die, don't wake me. 'Cause you are more than just. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali di podcast Kasman Bima dengan narasumber yang cukup cakap dan menarik. Bang saya Suaiban Ibnu Mali sebagai penggagas bagaimana peran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita pada poin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Akankah keadilan itu merata di seluruh provinsi kita ini, Bang? Ya tadi kalau Pancasilanya tidak dilaksanakan dengan baik, nggak akan pernah. Karena poin kelima itu kan adalah outputnya toh. Baik. Jadi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di samping itu adalah sebuah tujuan mulia dan di situ adalah final kita bernegara.
maka poin 1, 2, dan 3 dan 4-nya itu harus terlaksana dulu. Baik, baik, baik. Jadi kalau saya boleh katakan apa ya? Jadi negara kita itu diibaratkan kalau manusia gitu ya. Bukan lagi manusia normal gitu ya. Iya, iya. Dalam artian orang nggak punya tujuan. Kita pernah lihat ya orang nggak punya tujuan di jalan itu kasihan itu. Wujudnya sih manusia, bentuknya manusia. Tidak ada satu kekurangan pun di sana tuh. Tapi ruhnya sudah wilayah Ruhnya lain. hilang ya gitu tuh. Tujuannya hilang. Hari ini kalau kita kembali apa yang sedang terjadi sama negara kita, saya boleh analogikan seperti itu tuh. Ruhnya hilang lah. Ruhnya hilang. Kenapa ruhnya hilang? Karena tadi pendidikan moral Pancasila tidak pernah diterapkan tuh. Sehingga tidak menemukan keadilan. Ada saja yang frontak di media itu tiap hari itu antara harapan dan kenyataan, cita-cita bangsa dan kenyataan di masyarakat itu tidak pas. Tidak pas. Konsep itu akankah bisa berubah dalam Indonesia emas itu, Bang? Bisa gitu ya. Maka kembali lagi cuma satu gitu ya. Jadi sebenarnya kita butuh pemimpin yang paham tentang konsep bernegara itu. Baik. Jadi pada akhir kesimpulannya, kemana sih arah politik bernegara kita? Yaitu Pancasila. Jadi kita nggak perlu berargumen yang macam-macam, terlalu berretorika tentang politik ini, politik itu. Yang harus kita pahami kalau Anda adalah masyarakat Indonesia, politik kita adalah Pancasila itu. Selesai itu. Jadi, pada sisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini, apakah marwah kenegaraan kita hilang nggak? Karena berbicara keadilan, ada banyak masyarakat kita ini tidak merasa bahwa keadilan itu sudah terjadi di kehidupan sosial ini. yes, saat ini sama sekali belum tercipta itu. Sama sekali belum tercipta. Makanya, gitu ya. Jangankan pertanyaan. Poin yang kelima sudah nggak sih tercipta? Ya, ya. Poin keempat aja nggak jalan. Gimana bisa nyiptain poin yang kelima? Ya, ya. Poin yang ketiga aja nggak jalan. Gimana bisa tercipta poin yang keempat? Ini satu Poin yang kedua, yes, satu gitu, keterkaitan yang luar biasa ini, Bang. Jadi kalau kita di dunia keuangan, kita punya konsep lending itu. Gitu. Makanya semuanya perlu direncanakan dengan baik, gitu Ya, tuh. Dan bersyukurnya satu-satunya negara yang ditinggalkan pusakanya gitu, katakanlah begitu gitu ya, Ya, ya. Indonesia. Kalau negara luar sana, proses mencari kemerdekaannya itu tuh butuh waktu. Kita mau kemana nih? Gitu. Tapi bangsa kita di saat merdeka itu sudah jelas, diibaratkan itu jalannya itu sudah dibuat itu, tinggal jalanin aja tuh. Tapi persoalan masalahnya sudah dibuatkan jalannya, tapi masih ngebahas gitu ya tentang jalan ini gitu tuh. Atau mungkin kita ini berada pada kondisi di era 1928. Kita ini kehilangan identitas, maka perlu mungkin kita akan bersatu di seluruh elemen pemuda. Apakah perlu ikrar ulang sumpah pemuda kita ini? Itu poinnya. Sehingga kita akan menjadi jadi bangsa kalau kita satu lihat ini. keadaan sekarang ini sama halnya seperti histori yang pernah pada zaman itu. Iya. Jadi kenapa bangsa kita dijajah lama? Karena tidak adanya persatuan itu. Jadi egosentris antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain itu masing-masing punya ego. Tidak ada yang mau bersatu. Sehingga para penjajah itu dengan leluasa mencocokkan kakinya atau mengambil seluruh sumber daya alam untuk diangkut ke negara mereka. Di saat kita masih dalam kondisi egosentris antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Nah, hari ini terjadi nggak? Ya. Di sistem pemerintahan kita ini mungkin terjadi kerajaan-kerajaan baru, Bang. Bisa dikatakan demikian gitu. Karena antara yang merah ngomongin A gitu ya, yang kuning ngomongin B gitu. Coba aja gitu kita lihat, kita tanyakan tentang jadi para politikus kita hari ini tidak ada yang bahas tentang prinsip negara tuh. Yang ada yang mereka bahas adalah prinsip partai itu. Atau mungkin kedudukan bernegara sekarang ini, kerajaan-kerajaan yang baru muncul itu adalah aktor-aktor partai yang dengan warna politiknya khas. Apakah ini akan mengulangi masa lama dalam hal identitas kebangsaan kita ini diwariskan dalam sistem kerajaan ke sistem perpolitikan partai gitu? Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca Qurannya itu sunatullah itu terjadi kembali tuh. Ya, mengulangi masa lalu. Ya, kejadian atau reinkarnasi itu terulang kembali. Nah, cuma kita yang ada di dalamnya mau nggak merubah gitu toh.
mau nggak merubah. Seperti yang tadi Bung Kasman bilang, apakah kita perlu memproklamirkan kembali tentang Sumpah Pemuda itu? kita. Ya kan? Seharusnya iya gitu. Nah cuman kita baca lagi sejarah lagi. Kenapa Sumpah Pemuda itu diikrarkan? Kita tanya tokoh-tokoh ini siapa gitu. Itu kan adalah para pemuda-pemuda terbaik itu yang punya pendidikan yang terbaik, yang memikirkan bangsanya. Sehingga bahasa kesimpulannya, kalau kita mau menjadi sebuah bangsa, maka tinggalkanlah itu egosentris tadi. Kembali kepada tadi ikrar Sumpah Pemuda. Luar biasa, berikan aplaus ini. Baik, Pak. Di sisa pengkajian kita yang cukup menarik ini, adakah dengan peran serta masyarakat dalam membangun konsep bernegara, berbangsa dan bernegara ini sebuah pengharapan baru dengan adanya egosentris akan menjadi satu kekuatan untuk menyatukan mentalitas kita untuk membangun kekuatan dasar, sehingga ke depan dengan sistem misalnya besok kita pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung, ini sistem sudah mau berubah ini, Bang. Kira-kira ke arah perubahan Indonesia Mas itu bisa tidak terjadi? Bisa gitu ya. Kembali lagi Sistem adalah presidental kita ini kan. Bisa tinggal kembali kepada kesadaran gitu Kesadaran. ya. Gitu toh. Jadi kesadaran ini harus terjadi, bukan saja kesadaran di atas elit sana, tapi kesadaran di kalangan masyarakat bawah pun itu harus sadar gitu ya, bahwa konsep bernegara itu mesti seperti apa. Maka saya coba ngobrol sama sahabat-sahabat di luar sana, apa mesti dilakukan? Yuk kita lakukan ini gitu. Setidaknya kita bisa melakukan satu hal gitu ya. Ya syukur-syukur ini menjadi titik pembaharuan kan. Gitu tuh. Nah, tadi semakin ada harapan di saat tadi ada adik-adik mahasiswa ngobrol tentang visi misi ya, tentang sesuatu yang sangat luar biasa nih, ya kan. Jadi adik-adik kita ini tinggal dibawa kemana nih gitu tah ya, tinggal dibawa kemana nih, karena jangan sampai kritisan kita gitu ya, pemahaman kita dalam hal pendidikan dan akademis gitu ya, itu sia-sia saja tuh ya. Kalau bisa segala sesuatunya harus berdasarkan amal soleh tuh. Apa tuh amal soleh? Jadi amal soleh itu adalah perbuatan yang tepat guna. Tepat guna, Bang. Iya. Ini luar biasa diberikan apa, Bang. Baik, pendiskusian ini cukup menarik. Seandainya waktu tidak berjalan, kita akan tidak akan pernah berhenti. Tapi inilah nikmatnya pendiskusian kita, Bang. Oleh karena itu kita rehab untuk sejenak dulu. Selamat hari jadi yang kedua tahun. Harapannya semoga menjadi universitas yang diidam-idamkan untuk setiap mahasiswanya. Menjadi lebih baik ke depannya, makin sukses. Jaya selalu. 40 days and 40 nights. You were just the right kind. Yeah, you were more than just a dream. You were out of my league. Got my heartbeat racing. If I die, don't wake me. 'Cause you are more than just. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali di podcast Kasman Bima. Hari ini narasumber yang cukup menarik dalam hal pembahasan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Kakanda Suaiban Ibnu Madli, ini cukup menarik. Nah, dari paparan tadi memberikan satu gagasan cerdas bahwa kita ini perlu kesadaran nurani dalam hal membangun sistem kebangsaan kita ini. Kira-kira bagaimana closing statementnya, kesimpulan dari apa peran serta yang harus dilakukan, karena memang misal kita di daerah ini seakan-akan tidak punya power untuk sistem pembangunan nasional ini. Nah, walaupun perubahan ini step by step, sedikit demi sedikit mulai dari daerah, semestinya yang harus kita lakukan seperti apa sih idealnya? Ya. Thank you. Sebenarnya sih yang sudah jalan ya, tinggal dikembangin aja gitu ya. Kita masing-masing, saya lihat teman-teman di luar sana sudah mengambil peran ya untuk hal ini. Baik. Cuman belum terarah aja gitu ya. Kembali lagi nih gitu ya, kembali lagi. Belum terarah seperti apa? Ya tadi pemahaman tentang konsep bernegara itu seperti apa.
hari ini yang salah satu yang menjadi persoalan kita dalam membangun negara adalah konsep pemahaman politik yang hari ini terlalu serampangan tuh. Gitu. Jadi kalau bicara tentang politik seolah-olah hanya berbicara tentang kekuasaan itu, menang kalah dan menang kalah gitu ya. Padahal politik itu adalah hajat orang banyak tuh. Jadi teman-teman sudah banyak kok yang sudah berupaya gitu ya untuk ikut peran serta gitu dalam hal pembangunan daerah gitu. Itu sudah banyak nih. Cuman yang saya lihat adalah kesabu adanya yang belum tuh. Baik, Ya, kita perlu bersatu. Yes, gitu tuh ya. Jadi sebenarnya manusia itu pasti akan berlainan pendapat karena basic ilmu pengetahuan yang berbeda-beda, gitu ya. Tapi kalau ilmu pengetahuannya sudah mumpuni, persatuan itu akan tercipta. Baik, luar biasa. Gitu, Coba berikan ya. aplaus. Misalnya contohnya nih gitu. Contohnya seperti yang saya ceritakan tadi, saya bangga jadi Dombojo. Baik. Gitu toh. Jadi kita berangkat dari kita sebagai Dombojo harus bangga, tapi bangga dari sisi apa nih? Baik. Jangan sekedar bangga dari sisi hanya kuat berorasi gitu ya, gitu ya. Tapi setidaknya Tindakan kita realnya juga dia. tindakan realnya juga itu harus terjadi. Nah ini fenomena yang terjadi hari ini sangat luar biasa loh teman-teman. Sampai pada titik yang saya katakan di awal tadi, dulu saya adalah sangat bangga jadi orang Sapembojo gitu ya. Gitu. Tapi hari ini Seakan-akan ruh itu hilang. gitu ya. Baik, ini menarik. Ya, ini. sampai hari ini seolah-olah nggak berani dan takut malu gitu ngaku jadi orang Bima itu. Kenapa? Karena kita Bima apa-apa cao gitu ya, tuba agi gitu tuh. Pembunuhan ya. Pembunuhan, Kekerasan. apa-apa pembulian. Tadi karena pendidikan kita hari ini tidak diperhatikan dengan baik. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan penerobosan pendidikan baik dengan kurikulum nasional maupun pendidikan kesadaran gitu ya. kesadaran secara kearifan lokal. Baik, luar biasa. Berikan aplaus dulu. Baik, Bang Suhaben, ini luar biasa statement terakhir sebagai satu kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, bahwa kualitas pendidikan akan menentukan sumber daya manusia yang berkualitas yang berdampak terhadap pembangunan sistem bernegara, sistem bermasyarakat dengan baik, sehingga akan tercipta negara yang adil, sejahtera, dan sentosa. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang gue punya banget. Siap.